Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nama adik siapa ya? Nama saya Ulil Amri, Kak. Oh, Ulil Amri, baik. Eh, di Bagaimana kabar adik Ulil Amri? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya kan kita baru pertama kali ketemu. Nah, perkenalkan, nama Kak Farudi Masal Putra. Ulil bisa manggil Kak Dimas ataupun Kak Fahrul, oke? Siap, Kak. Iya, baik. Tadi sebelum kesini, adik Ulil tadi di kelas belajar apa deh? Belajar matematika, Kak. Oh, matematika. Suka matematika berarti ya. Gimana? Apakah pelajaran tadi di kelas itu menyenangkan? Ya, lumayan menyenangkan. Oke, baiklah, menyenangkan. Nih, tampaknya kan kalau orang yang kesini itu kan ruangan pasti mempunyai sebuah keperluan. Kalau boleh tahu nih, apakah adik Ulil ada keperluan? Ya, Kak, saya di sini ingin konseling dengan Kakak. Oke, kakak senang mendengarnya. Kalau boleh tahu juga nih ya, kamu sudah pernah belum datang ke ruangan ini sebelumnya? Sebelumnya belum pernah, Kak. Belum pernah ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, sebaiknya kakak menjelaskan dulu nih apa itu konseling. Oke. Baik. Konseling itu merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konselinya. Nah, di sini adik Ulil sebagai konselinya ataupun kliennya, dan kakak di sini sebagai konselornya. Oke. Nah, dan tugas konselor di sini adalah berperan sebagai pemberi bantuan untuk adik Ulil ini memecahkan sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh adik Ulil ini. Oke. Nah, dalam konseling juga, dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas tentunya, seperti ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, ada asas keahlian, serta ada asas kegiatan kita ini. Oke. Nah, ada asas yang terpenting, karena kebanyakan orang kalau cerita dengan siapapun itu pasti takut menyebar kemana-mana. Nah, di sini di kegiatan konseling kita itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi adik Ulil nggak usah takut cerita ataupun masalah adik Ulil ini bakal kesebar kemana-mana, karena di sini kakak akan menjamin rahasia masalah yang adik Ulil ungkapkan kepada kakak itu akan aman bersama kakak. Jadi tidak akan menyebar kemana-mana. Bagaimana? Apakah adik Ulil sudah paham? Baik, Kak, sudah paham. Oke, baiklah. Kegiatan kita kali ini itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 30 menitan. Nah, jadi dalam waktu 30 menit ini agak baik kita gunakan dengan kegiatan yang sebenar-benarnya, oke? Ya. Nah, jadi pada pertemuan ini, jika masalah adik Ulil ini belum terselesaikan, kita nanti di akhir bakal seperti membuat kontrak lagi. Apakah akan kita lanjutkan di dalam pertemuan yang selanjutnya, oke? Baik, Kak. Setuju? Setuju. Oke, baiklah. Kalau begitu, kalau boleh tahu, bisakah adik Ulil ini menceritakan masalah apa sih yang adik Ulil alami, dan masalah apa yang sedang mengganggu perasaan adik Ulil saat ini? Jadi begini, Kak, saya merasa gugup dan cemas. Adik Ulil merasa gugup dan cemas. Oke, terus lanjut, cerita pelan-pelan aja. Baik, Kak, jadi saya merasa gugup dan cemas setiap kali saya disuruh menjawab pertanyaan di papan tulis, atau saya disuruh menjawab pertanyaan soal dari kawan-kawan gitu. Terus? Hal ini pertama kali terjadi, Kak, saat saya masih duduk di bangku SD, saat saya kelas 5, Kak. Saat itu guru saya menyuruh saya untuk menjawab pertanyaan, tapi saya tidak bisa menjawabnya, Kak. Kemudian teman-teman mulai mengejek saya. Jadi sejak itu saya merasa gugup dan cemas saat saya disuruh menjawab pertanyaan, Kak. Oke, itu jadi awal mula adik Ulil ini merasa cemas gitu ya. Jadi adik Ulil ini merasa trauma dengan kejadian pada saat kelas 5 SD tersebut. Oke. Lalu untuk sekarang, pada saat apa adik Ulil ini merasakan kecemasan itu muncul kembali? Pada saat saya menerima soal
dan saya suruh menjawabnya, Kak. Oh, menjawab. Oke. Baiklah, di sini kakak bisa memahami keadaan kamu. Nah, nampaknya kamu di sini terganggu sekali dengan keadaan yang sedang kamu alami ini, dengan masalah kecemasan tersebut. Betul? Betul, Kak. Oke. Nah, apakah kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini sedang mengalami kecemasan itu? Iya, Kak, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ya, ini mungkin sebuah kemajuan yang sangat diinginkan dari semua orang yang sedang mengalami masalah kecemasan ini. Nah, oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita diskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan konseling kita kali ini. Setuju? Iya, Kak. Setuju. Oke, baiklah. Tujuan konseling kita kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi ataupun menurunkan rasa cemas yang sedang kamu alami. Jadi, maksud kakak di sini adalah konseling kita. Apa yang kita lakukan ini merupakan sebuah upaya untuk membantu kamu agar kamu tuh bisa menurunkan rasa cemas. Apabila sewaktu-waktu rasa cemas itu muncul pada saat kamu ingin menjawab sebuah pertanyaan. Baik, Kak. Oke. Nah, jadi di sini kakak mungkin akan mengambil beberapa teknik ataupun cara yang harus kita lakukan. Jadi mungkin kakak di sini akan menggunakan sebuah teknik dari pendekatan behavior, yaitu sebuah teknik desensitisasi sistematis. Nah, yaitu teknik ini di mana kamu nanti itu akan membayangkan sebuah keadaan ataupun sebuah kondisi yang akan membuat kamu tuh merasa cemas. Jadi di sini Ulil akan membayangkan hal yang membuat Ulil cemas seperti diberi pertanyaan oleh guru tadi, oke? Nah, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, ataupun sampai tinggi. Jadi kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa sebuah masalah, sehingga manusia ini harus berikhtiar untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut, seperti ada Ulil ini. Baik, Kak. Baik. Nah, kalau begitu, kamu sekarang duduk di kursi ini, kamu harus duduk dengan keadaan yang sangat nyaman. Baik, Kak. Apakah kamu sudah merasakan nyaman saat duduk di sini? Baik, Kak, sudah. Oke, baiklah. Nah, sekarang mari kita mulai. Coba kakak minta untuk adek Ulil memejamkan mata, mencoba merasa rileks. Oke, sekarang saya akan menyebutkan keadaan ataupun situasi teringan, sedang, hingga yang terberat. Jadi jika kamu membayangkannya dan kamu merasakan tidak sanggup atau tidak kuat, kamu mengerti? Kamu angkat tangan, mengerti? Mengerti, ya. Oke, baiklah. Baik, sekarang kamu tetap rileks, tetap pejamkan mata kamu. Nah, misalnya bayangkan kamu sedang duduk nih di kelas dan bel ini berbunyi, bel sekolah. Guru kamu masuk dan pelajaran itu dimulai. Nah, rileks. Baiklah, lanjutkan. Nah, kemudian guru kamu ini mengajukan sebuah pertanyaan kepada teman yang berada di sebelah kamu. Bayangkan. Kemudian gurumu mengatakan akan memilih orang yang akan menjawab. Itu apa? Pinter, saya. Oke, kemudian setelah gurumu kamu itu memberikan pertanyaan, apakah kamu akan merasakan ketenangan itu lagi? Oke, nah di sini gurumu sedang melihat siswa yang lain yang akan menjawab sebuah pertanyaan. Nah, di sini posisi guru kamu akan melirik ke arah kamu. Apakah kamu merasakan kegugupan? Iya. Oke, coba sekarang buka mata kamu. Relax ya. Tarik nafas dari hidung secara perlahan lalu tahan dari perut. Oke, ulangi secara intens. Oke. Apa yang kamu rasakan coba? Saya merasa gugup, Kak. Awalnya saya merasa biasa saja, tapi ketika saya membayangkan guru yang saya mulai melirik saya. Oke, baik. Apa yang sekarang ada Ulil rasakan? Coba. Saya merasa gugup, Kak. Awalnya saya biasa saja, tapi ketika saya membayangkan guru saya mulai melirik saya merasa gugup, Kak. Bahwa saya ini yang akan ditunjuk untuk menjawab pertanyaan guru saya. Oke. Kita ini sudah pada tahap yang sedang. Kita sudah sampai di tahap yang sedang ya. Dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana?
Baik kak. Baik, siap ya. Baiklah, kita akan mempraktekannya lagi. Oke? Baik kak. Bagaimana kak dokter sekarang? Apakah ada agak baikan lagi dikit? Saya sedikit lebih baik kak. Oke, sedikit lebih baik. Sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang relax, ambil nafas yang lebih dalam, pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seorang yang sedang menjawab pertanyaan dari guru dengan santai. Tenang, santai, kamu santai. Nah, seseorang ini menjawab pertanyaan dengan yang gugup. Dan sekarang kamu berada dalam landing mengarahkan sebuah ruang kelas yang ada di sana, dan juga gurumu serta teman-temanmu. Kamu sekarang duduk di bangku dan membaca buku. Kemudian guru kamu menuju kamu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Berarti jawab. 1, 2, 3. Saya tidak sanggup kak. Oke, sekarang kamu buka mata kamu. Sekarang relax. Sekarang kamu coba tarik nafas lagi dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Sudah merasa sangat tenang? Atau merasa sangat deg-degan? Saya merasa sangat deg-degan kak, tapi sudah lebih baik. Oke, relax. Karena semua itu buku protes ya. Ya. Oke. Tidak seperti kemarin kak, saya sekarang tidak begitu cemas lagi ya. Bagus. Ya, nah dari sini kita bisa melihat ini mungkin sebuah kemajuan yang bahkan kita lanjutkan. Siap. Ya, siap ya. Nah sekarang coba kamu bayangkan guru kamu ini menunjuk kamu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Bertiga. Oke, sekarang kita beralih lagi ya. Coba adik Ulil merem lagi, pejamkan matanya sambil merasakan kerileksan. Oke. Nah, sekarang adik Ulil bayangkan lagi, guru adik Ulil ini menunjuk adik Ulil untuk menjawab sebuah pertanyaan. Gimana perasaan kamu? Cemas kak. Sekarang kamu buka mata, coba buka mata. Kamu relax dan kamu tenangkan dirimu dulu bentar ya. Apa yang kamu rasakan? Sekarang buka mata kamu dan kamu tenangkan diri. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa sangat gugup kak. Oke, kamu merasa sangat gugup. Nah, kamu sudah berusaha sampai saat ini dan tinggal satu langkah lagi. Kamu butuh perjuangan dan kamu juga butuh sebuah usaha untuk melakukannya. Nah, ini sebuah kemajuan yang cukup bagus. Oke. Baik kak, mari kita lanjutkan lagi saja kak. Oke, baiklah. Baik, mari kita ulangi lagi ya. Jadi gini, kamu bayangkan, kamu sudah menjelaskan dan dia akan mengajukan semua pertanyaan. Dan kamu sudah menulis, tiba-tiba gurumu itu menunjuk kamu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Oke. Sekarang kamu relax, tarik nafas lagi dalam-dalam. Bagaimana perasaan kamu? Alhamdulillah saya sudah lebih baik kak. Sudah lebih baik ya. Bagus. Kamu di sini berhasil melewatinya. Oke. Saya di sini sangat senang. Kakak di sini sangat senang kamu bisa melewatinya. Dan kita sudah membayangkan tadi kan, saya sudah mencoba membayangkan di saat tadi Ulil ini mencoba untuk membayangkan pada saat Ade Ulil diberikan pertanyaan yang membuat Ade Ulil ini cemas. Tapi di saat Ade Ulil cemas, Ade Ulil mencoba untuk merilekskannya. Oke. Terima kasih ya kak. Oke, sama-sama. Nah, jadi kamu nih harus tetap semangat dan juga jangan merasa cemas ataupun gugup jika guru kamu ini menunjuk kamu lagi. Baik? Baik kak. Oke. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi kepada kakak? Sepertinya sudah cukup kak. Cukup ya. Kalau begitu, karena mungkin sudah tidak ada pembahasan lagi ataupun apa yang kamu bicarakan lagi kepada kakak, mungkin kakak akan menutup sesi untuk hari ini, untuk pertemuan kita kali ini. Bagaimana? Baik kak, terima kasih. Saya mohon undur diri dulu ya kak. Sabar. Nah, jadi gini, jikalau Ade Ulil sedang merasa kecemasan lagi dan mungkin Ade Ulil pulang nanti merasakan sedang merasa untuk hari ini mungkin cemasnya hanya berkurang sedikit. Nah, Ade Ulil bisa menghubungi kakak lagi, bisa
chat ataupun nelpon kakak. Nanti kita bisa ngatur jadwal lagi untuk pertemuan yang akan selanjutnya. Oke? Baik kak, Baik. Oke. saya pamit. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam.